Warga negara Indonesia yang saat ini ditawan oleh kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua Nugini. Kedua sandera yakni Sudirman 28 tahun dan Badar 30 tahun. Keduanya bekerja sebagai operator chainsaw yang melakukan penebangan pohon di kawasan Kampung Skopro, distrik Arso Timur, Krom, Papua. Menurut Kapolda Papua, KJRI di Vanimo Elbar menginformasikan jika kedua WNI tersebut ditawan kelompok sipil bersenjata dan berada di Kampung Skutiau. Sebelumnya pada Kamis lalu, seorang warga sipil bernama Kuba Marmahu ditembak dan dipanah oleh orang tak dikenal di Kampung Skopro. Saat ini korban dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Jayapura, Papua. Sudah juga mengutus 3 tokoh masyarakat yang mungkin ada hubungan komunikasi dengan masyarakat yang ada di wilayah PND. Karena kita tahu di wilayah kita ini di batas antara Sko sampai dengan Kero itu lintasan keluarga, hubungan antara famili dan kekerabatan itu masih kuat. Sebuah pos polisi di perempatan Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung dirusak segerombolan orang tidak dikenal dengan menggunakan bom molotov dini hari tadi. Meski tidak ada korban jiwa, pos polisi mengalami kerusakan di bagian kaca. Polrestabes Bandung masih menyelidiki perusakan sebuah pos polisi dengan bom molotov di Jalan Ahmad Yani. Dari hasil rekaman kamera CCTV yang berada 100 meter dari lokasi kejadian, diduga pelaku berjumlah 5 orang dengan menggunakan sepeda motor. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, peristiwa perusakan dilakukan sekitar pukul 12:30 dini hari tadi. Akibat lemparan bom molotov, kaca bagian belakang pecah. Beruntung molotov tidak meledak. Polsek Cakung, Jakarta Timur menangkap bandar sabu yang kerap beroperasi di kawasan Jakarta Timur. Dari hasil penggeledahan di kamar kos pelaku ditemukan sabu seberat 37 gram. Pelaku berinisial HF ini ditangkap saat bertransaksi sabu di Cakung. Penangkapan berlanjut dengan menggeledah kamar kosnya di Jalan Kayu Tinggi di kawasan Cakung. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan paket sabu seberat 37 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok. Untuk pengembangan kasusnya, petugas kemudian membawa pelaku ke Polsek Cakung untuk menjalani pemeriksaan. HF mengaku mendapatkan paket sabu dari seorang bandar besar yang mendekam di dalam lapas di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Polisi kini mengejar si pemasok sabu tersebut dan sementara HF terancam pasal 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Karena terhimpit kondisi ekonomi, sepasang suami istri di Cilincing, Jakarta Utara tega menjual bayi pertama mereka sebesar 7 juta rupiah secara ilegal. Kini kedua orang tua bayi malang tersebut mendekam di sel tahanan Polres Jakarta Utara. Adalah pasangan Jainuddin dan Reni. Pasutri dari perkawinan sirih ini mengaku menyerahkan tanggung jawab merawat bayi laki-laki pertama mereka kepada pasangan suami istri Kustiyawati dan Haryono. Usai melahirkan pada 1 Agustus 2015 lalu di rumah bersalin Cahaya Medika Bekasi, kedua pasutri ini mengaku tak sanggup membayar biaya persalinan sebesar 2 juta rupiah. Karena keterbatasan keuangan inilah, kedua pasutri ini nekat menjual bayi mereka melalui bantuan seseorang bernama Yeti yang tak lain sepupu Kustiyawati. Namun tuduhan membeli bayi ini dibantah Kustiyawati. Dirinya mengaku ditelepon kakak sepupunya Neti yang menawarkan mengadopsi bayi dengan biaya 7 juta rupiah sebagai pengganti biaya persalinan proses sesar. Dan sisanya 5 juta rupiah untuk dipegang kedua pelaku.
karena dirinya pun dari kalangan keluarga kurang mampu. Melalui komunikasi panjang, akhirnya disepakatilah biaya 2 juta rupiah sebagai biaya ganti persalinan, bukan jual beli. Jadi kalau dia mau segitu saya ambil, tapi kalau dia nggak mau ya udah kasih aja sama orang lain gitu kan. Tadi ya udahlah, katanya mungkin bukan jodoh saya kan anak itu. Tapi tiba-tiba pas udah mau maghrib itu dia telepon lagi. Dia mau katanya segitu. Ambil aja ini anaknya dulu dilihat gitu kan. Akhirnya kan saya ke situ saya lihat. Ke situ ke rumahnya itu. Bu Neti. Bu Neti. Iya. Begitu saya lihat, saya tanya suami saya dulu, kata saya kan gitu, biar suami saya lihat. Terus dibawa ke bidan nama saya periksain kan. Saya periksain, ternyata memang anaknya sehat. Jadi ya udah nanti setelah dari bidan itu saya mau ke rumah Ibu Neti lagi, mau ngurus-ngurus biar semuanya beres gitu, biar jelas. Meski menolak dikatakan membeli, Polres Jakarta Utara tetap menjerat Kustiawati dan suaminya Haryono dengan pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang ancamannya 5 tahun penjara. Sementara untuk orang tua sang bayi dijerat pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perpindahan tangan hak asuh yang tak sesuai dengan prosedur dengan ancaman pidana penjara 3 tahun. Saudara RS dan HR posisinya adalah dia merupakan suami istri yang sah dan sudah menikah selama 8 tahun dan belum dikaruniai seorang anak. Di mana bentuk pelanggarannya, di mana bentuk melawan hukumnya? Melawan hukumnya adalah pasangan yang sah suami istri melakukan adopsi anak tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang di Republik Indonesia ini, artinya tidak melalui tahapan sampai dengan putusan hakim. Selanjutnya, polisi masih mendalami motif transaksi penjualan bayi ini karena hak asuh yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang sah. Dari Jakarta, Muhammad Rian, Metro TV. Tengah ditemukan tewas termutilasi. Kedua warga desa Balingi dan desa Tolai tersebut diduga menjadi korban teror oleh kelompok bersenjata yang dipimpin Santoso. Hari Sabtu, 12 September 2015, Inyoman Astika ditemukan sudah tak bernyawa di kebun miliknya di Dusun Baturiti, Kecamatan Balinggi, Sulawesi Tengah, dengan kondisi anggota tubuh yang tidak utuh lagi. Sehari berselang, warga kembali dikejutkan dengan peristiwa yang sama di Dusun Matampondi, Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, di mana Simon ditemukan tewas dimutilasi di kebun miliknya. Proses evakuasi jenazah yang dilakukan gabungan aparat kepolisian dari Brimob Polda Sulawesi Tengah dan Sabara Polres Parigi Motong memakan waktu lebih dari 7 jam karena lokasi kedua jenazah yang berbeda serta medan yang sulit karena harus melewati pegunungan. Kedua jenazah korban mutilasi ini lalu dibawa ke Rumah Sakit Anutaluko, Kabupaten Parigi Motong untuk diotopsi sebelum diserahkan kembali ke pihak keluarga. Pasca evakuasi, aparat Polres Parigi Motong belum berhasil menemukan satu kepala milik korban, Simon. Rencananya, Selasa pagi, polisi akan kembali menelusuri lokasi penemuan jasad dengan menggunakan anjing pelacak. Hingga kini, polisi masih berupaya mengungkap pelaku dan motif pembunuhan yang disertai mutilasi di lokasi yang berbeda ini. Meski kuat dugaan, tindakan keji ini dilakukan oleh kelompok Santoso. Apakah ini bukan kelompok Santoso? Saya belum bisa pastikan. Kalau pengakuan istri korban pertama, Pak? Ya, itu adalah pelaku yang ada semacam senjata, tapi untuk senjata seperti apa perlu kita dalami. Sementara itu, usai diotopsi, jenazah Inyoman Astika sudah dibawa ke rumah duka. Sedangkan jenazah Simon masih berada di kamar mayat Rumah Sakit Anutaluko, Kabupaten Parigi Motong. Dari Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Ahmad Husni, Metro TV.
Pemirsa, Polda Papua telah membentuk tim untuk pembebasan dulu dari seluruh Indonesia melakukan aksi unjuk rasa mulai pukul 6 pagi tadi dengan melakukan aksi jalan kaki dari kawasan Senayan menuju gedung DPR. Akibat aksi ini, arus lalu lintas di depan gedung Dewan tersebut macet total hingga ke kawasan depan Semanggi. Hanya satu ruas jalan yang dapat dipergunakan untuk kendaraan melintas. Jika aksi ini tidak ditanggapi oleh anggota Dewan, mereka mengancam akan mengepung Istana Kepresidenan pada hari Rabu besok 16 September 2015 dengan jumlah massa yang lebih banyak. Dan untuk melihat kepadatan arus lalu lintas sebagai imbas dari aksi unjuk rasa guru di depan gedung DPR, kita terhubung dengan petugas NTMC Polri. Bribda Feni, selamat siang. Bagaimana keadaan arus lalu lintas di beberapa titik yang terimbas aksi unjuk rasa di gedung DPR Senayan? Ya baik, terima kasih. Selamat siang pemirsa, kami dari NTMC Polri akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV di sejumlah wilayah Indonesia. Kita awali dari Mampang, Jakarta Selatan. Sehubungan dengan jam makan siang, situasi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto melalui jalur arterinya saat ini telah terjadi kepadatan, sedangkan arah sebaliknya ramai lancar. Sedang untuk tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi ramai lancar di kedua arahnya. Harap para pengendara untuk tetap menggunakan jalur Anda masing-masing demi keamanan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dari Jakarta Selatan kita akan menuju ke Jakarta Pusat, tepatnya di Semanggi. Arus kendaraan dari arah Kuningan yang akan menuju ke Selipi sudah terlihat ramai yang telah dipadati kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sedang untuk tol dalam kota